Hai adik-adik setanah air, khususnya untuk kelas 5 SD ya. Saat ini kita akan belajar mengenai zat dan campuran dengan Ibu Dewi. Jadi, untuk kita sebelum belajar ke zat dan campuran, kita akan berangkat dulu dari yang namanya materi. Nah, apa itu materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu di alam yang memiliki massa dan menempati ruang. Dengan kata lain, memiliki massa itu adalah dapat kita timbang atau memiliki berat yang kita ketahui nanti setelah diukur. Dan juga dia akan menempati ruang di mana akan misalnya kita ambil batu kita bawa ke satu plastik, itu akan menempati ruangan di dalam plastik. Seperti itu maksudnya menempati ruang. Nah, untuk wujudnya sendiri, materi itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, untuk padat itu selain kayu, di sini Ibu berikan contoh juga kalian bisa cari ya. Contohnya adalah batu tadi, kemudian perabot rumah tangga, ya, buku tulis yang kalian gunakan, bahkan diri kalian sendiri itu adalah termasuk zat padat. Ya, walaupun dalam tubuh kita itu lengkap komplit, ada padatnya, ada cairnya, ada gasnya. Nah, untuk gas cair sendiri, untuk zat cair itu contoh paling sederhana adalah air yang sering kita minum. Itu juga memiliki massa dan menempati ruang. Jadi kalau kita mau nempatin wadah dengan menggunakan gelas, air dipindahkan ke wadah gelas, kemudian kita pindahkan lagi ke botol, maka air akan memenuhi botol dan mengikuti bentuk dari botol. Nah, lalu bagaimana dengan gas? Gas tidak bisa kita lihat, tapi dia juga masuk ke materi karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Nah, sebagai contoh, kalian ambil balon. Mungkin ada yang mau percobaan di rumah, kalian ambil balon. Balon udara awalnya sebelum ditiup dia akan kempes ya. Kemudian coba kalian tiup dengan mengeluarkan gas dari mulut. Lama-kelamaan balon itu akan semakin membesar. Nah, ini membuktikan jika gas juga dapat menempati ruang. Lalu bagaimana dengan sifatnya memiliki massa? Sekarang ambil balon yang belum ditiup dengan balon yang sudah ditiup. Kita gunakan batang keseimbangan aja biar mudah. Jadi di awal coba dibuat keseimbangan balon yang kosong dengan balon yang kosong. Jadi kalian menemukan titik tumpunya. Kemudian diganti sekarang salah satu balon kosong diganti dengan balon yang sudah ditiup. Nanti akan terlihat perbedaan berat dari balon yang sudah ditiup dan balon yang masih kosong atau belum ditiup. Ya, jadi di sana akan terlihat jika gas juga akan memiliki massa walaupun tidak bisa kita lihat. Nah, itu untuk penjelasan materi berdasarkan wujudnya. Nah, selain berdasarkan wujudnya, materi juga dibagi berdasarkan komponen penyusunnya. Untuk materi berdasarkan komponen penyusunnya, ini dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal sendiri dibagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, untuk zat tunggal, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah dari namanya aja artinya satu, ya. Jadi, zat tunggal adalah sebuah zat yang terdiri dari satu jenis materi. Untuk zat tunggal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, untuk unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi contoh di sini Ibu berikan contohnya ya, ada emas, perak, kawat tembaga, besi, gas oksigen, gas helium dan raksa. Nah, untuk emas yang dimaksud ini adalah emas murni atau emas 24 karat. Emas murni atau emas 24 karat berarti belum dicampur dengan logam yang lain. Berbeda dengan emas yang digunakan sebagai perhiasan kalung atau anting atau cincin yang biasanya digunakan adalah emas 22 karat. Nah,
Kalau emas 22 karat itu sudah termasuk ke dalam campuran karena sudah ada pencampuran logam yang lain selain emas. Kalau emas 24 karat ini berarti emas murni. Jadi jika emas batangan ini kita uraikan, entah kalian lebur, dipotong-potong atau di bagaimanapun, ujung-ujungnya hanya akan mendapatkan atom emas saja tanpa ada campuran atom yang lain. Itu yang dimaksud dengan unsur. Begitu juga dengan perak, kawat tembaga, dan besi. Bagaimanapun kalian lelehkan, kalian uraikan, yang akan ditemukan ya hanya atom-atom penyusun unsur tersebut. Jadi kalau tembaga ya yang ditemukan hanya atom tembaga, jika perak hanya atom perak. Begitu juga dengan oksigen. Oksigen itu nama kimianya itu kan O2, berarti dia hanya terdiri dari atom-atom oksigen. Kemudian gas helium, kemudian juga ada raksa. Nah, raksa ini pasti sudah pernah lihat ya, raksa biasanya digunakan sebagai pengisi dari termometer. Nah, untuk raksa ini juga masuk ke dalam unsur. Jadi dia adalah logam yang berwujud cair. Nah, lalu apa bedanya antara unsur dengan senyawa? Nah, jika senyawa itu adalah zat tunggal yang tersusun dari dua jenis unsur atau lebih. Ingat ya, kalau unsur tadi hanya terdiri dari satu jenis unsur atau atom yang sama. Sedangkan kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang terdiri dari dua jenis atau lebih. Contohnya yang paling gampang yang sering kalian lihat ini adalah garam. Garam itu nama kimianya adalah natrium klorida. Berarti garam akan terdiri dari unsur natrium dan unsur klorida yang digabungkan dengan menggunakan reaksi kimia. Jadi tidak bisa dicampurkan biasa. Jadi kalau senyawa itu nggak bisa kita bentuk hanya dengan mencampurkan secara biasa, ya harus melalui reaksi kimia. Nah, begitu juga dengan air. Nah, selain garam yang sering kita lihat itu adalah air. Air itu namanya adalah H2O rumus kimianya. Berarti di sana sudah bisa kita lihat ada atom hidrogen dan atom oksigen. Jadi ini untuk air sendiri itu juga termasuk senyawa. Jadi ada untuk unsur hidrogen dan oksigen bisa kita lihat berbentuk sebagai gas. Ya, berbentuk sebagai gas. Jadi kalau kalian menemukan unsur hidrogen dan unsur oksigen, itu tidak bisa dicampurkan langsung membentuk air. Ini akan melalui reaksi kimia yang khusus. Jadi dengan kata lain, senyawa ini sebenarnya sudah ada di alam dalam bentuk senyawanya. Jadi bukan buatan manusia. Ya, mungkin ada beberapa yang dibuat oleh manusia. Tapi seperti kalau kita lihat garam, ini bisa kita dapatkan dengan mudah di air laut. Jadi garam ini sudah dibentuk dalam bentuk senyawa natrium klorida, bukan kita mencampurkan antara natrium sama klorida ya. Jadi itu bedanya antara unsur dan senyawa. Gula juga, gula itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi lebih dari satu jenis unsur. Ada 3 di sini. Jadi nggak cuma 2 ya, bisa 3 juga. Kayak cuka makan juga sama, ada C-nya, karbonnya, ada hidrogennya, ada oksigennya. Jadi ada lebih dari satu jenis unsur. Jadi antara 2 dan seterusnya ya. Jadi itu bedanya antara unsur dan senyawa. Dan unsur dan senyawa ini sangat mudah kita temukan di sekitar kita. Jadi adik-adik silakan setelah melihat video ini, coba direka-reka di sekitar kita. Ini termasuk ke zat padat, cair, atau gas? Apakah dia masuk ke materi? Kemudian ini masuk ke unsur ataukah senyawa? Ya. Jadi untuk video kali ini kita setidaknya adik-adik sudah bisa belajar membedakan untuk yang namanya mana unsur dan mana senyawa. Nah, untuk penjelasan mengenai campuran kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih adik-adik dan selamat belajar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.
Bye.